Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat menuju Cahaya TV. Selamat datang di channel kami, tempat kita bersama-sama menimba ilmu dan inspirasi dari kisah-kisah ulama besar Islam. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Hari ini, kita akan membahas tentang sosok legendaris dalam ilmu hadits, Imam Al-Bukhari. Kita akan menggali lebih dalam tentang perjalanan hidupnya, ketelitiannya dalam menyeleksi hadits, dan warisan ilmu yang telah ditinggalkannya. Mari kita mulai. Imam Al-Bukhari, yang nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, lahir pada tahun 810 Masehi di Bukhara, Uzbekistan modern. Sejak masa remaja, ia menunjukkan minat yang sangat besar dalam ilmu hadits. Al-Bukhari dikenal atas karyanya yang monumental, yaitu Sahih Al-Bukhari, yang dianggap sebagai salah satu kumpulan hadits paling otentik dalam agama Islam. Dia melakukan perjalanan jauh untuk mempelajari hadits dari para ulama dan menetapkan standar yang sangat ketat untuk memilih hadits yang dimasukkan ke dalam karyanya. Karya ini telah menjadi salah satu sumber utama dalam ilmu hadits dan menjadi panduan bagi umat Islam dalam memahami ajaran agama mereka. Sejak masa kecil, Al-Bukhari mengalami kehilangan penglihatan. Namun berkat doa yang tak pernah putus dari ibunya, Allah mengembalikan penglihatannya. Sebuah keajaiban yang dianggap sebagai tanda keberkahan dalam kehidupannya. Pada usia 16 tahun, setelah menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Al-Bukhari memulai perjalanannya dalam menuntut ilmu hadits. Dia melakukan perjalanan ke berbagai wilayah seperti Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Baghdad, dan Mesir. Belajar dari para ulama terkemuka pada zamannya. Perjalanan ini menjadi dasar bagi pengetahuannya yang mendalam tentang hadits dan memengaruhi karya monumentalnya, yaitu Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari terkenal karena kecermatannya yang luar biasa dalam menyeleksi hadits. Untuk menyusun kitab Sahih Bukhari, ia menerapkan kriteria yang sangat ketat, baik untuk sanad, rantai periwayat, maupun matan isi hadits. Dari sekitar 600.000 hadits yang dikumpulkannya, hanya sekitar 7.275 hadits yang lolos seleksi dimasukkan ke dalam kitabnya. Proses seleksi ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang ilmu hadits dan kecermatan yang luar biasa, sehingga Sahih Bukhari dianggap sebagai salah satu koleksi hadits paling otentik dalam agama Islam. Salah satu metode yang digunakan oleh Imam Al-Bukhari adalah dengan memeriksa karakter dan reputasi setiap periwayat dalam rantai sanad. Ia memastikan bahwa setiap periwayat adalah orang yang jujur, terpercaya, dan memiliki ingatan yang baik. Al-Bukhari sangat selektif dalam memilih periwayat hadits, hanya menerima hadits dari mereka yang dianggapnya dapat dipercaya secara moral dan intelektual. Hal ini memastikan bahwa hadits-hadits yang masuk ke dalam kitabnya, Sahih Bukhari, memiliki kualitas yang sangat tinggi dan dapat diandalkan sebagai sumber ajaran dalam Islam. Imam Al-Bukhari sangat memperhatikan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "Barang siapa yang meriwayatkan dariku sesuatu yang dia tahu itu adalah dusta, maka dia adalah salah seorang dari pendusta." Ayat Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Imam Al-Bukhari juga dikenal sebagai seorang yang sangat rendah hati dan takwa. Meski banyak orang datang untuk belajar darinya dan memuji ilmunya, ia selalu merendahkan diri dan menganggap dirinya sebagai seorang pelajar yang terus mencari ilmu. Ketelitiannya dan dedikasinya dalam mempelajari dan menyusun hadits membuatnya dihormati dan dikenang sepanjang masa. Meskipun sudah menjadi otoritas dalam ilmu hadits, Al-Bukhari tetap bersikap rendah hati dan selalu menempatkan kepentingan agama di atas segalanya. Kepribadiannya yang tawadu dan penuh takwa membuatnya menjadi teladan bagi banyak orang dalam menjalani hidup yang penuh dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah. Imam Al-Bukhari meninggal dunia pada tahun 870 Masehi di kota Khartank yang terletak dekat Samarkand. Meskipun telah meninggalkan dunia, warisan ilmunya, terutama kitab Sahih Bukhari, tetap dihormati dan dijadikan rujukan utama oleh umat Islam di seluruh dunia dalam memahami sunnah Nabi Muhammad SAW. Karya monumentalnya terus menjadi salah satu sumber utama dalam ilmu hadits dan jadi panduan bagi umat Islam dalam memahami ajaran agama mereka.
Dengan ketelitian, dedikasi, dan ketakwaannya, Imam Al-Bukhari telah meninggalkan warisan berharga yang terus memberi manfaat bagi umat Islam dari generasi ke generasi. Imam Al-Bukhari telah memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi ilmu hadits dan keilmuan Islam secara keseluruhan. Karya monumentalnya, Sahih Bukhari, tidak hanya menjadi rujukan utama dalam ilmu hadits, tetapi juga menjadi pijakan yang kuat dalam pemahaman ajaran Islam. Dengan standar ketat dan kriteria seleksi yang teliti, ia memastikan bahwa hadits-hadits yang masuk dalam kitabnya memiliki tingkat keotentikan yang tinggi. Warisan intelektual Al-Bukhari tidak hanya dihormati dalam dunia Islam, tetapi juga diakui secara luas oleh para cendekiawan dan peneliti di bidang studi agama. Dedikasinya telah menjadikannya salah satu tokoh yang paling dihormati dalam sejarah Islam, dan warisannya terus memberi manfaat bagi umat Islam di seluruh dunia. Warisan ilmunya, terutama kitab Sahih Bukhari, tetap dihormati dan dijadikan rujukan utama oleh umat Islam di seluruh dunia dalam memahami sunnah Nabi Muhammad SAW. Melalui ketelitiannya dan dedikasinya dalam mempelajari dan menyusun hadits, Imam Al-Bukhari telah memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi ilmu hadits dan keilmuan Islam secara keseluruhan. Kitab hadits Sahih Bukhari memiliki banyak aspek menarik yang menjadikannya salah satu karya paling dihormati dalam literatur Islam. Imam Al-Bukhari menerapkan metodologi yang sangat ketat dalam menyeleksi hadits. Setiap hadits yang dimasukkan ke dalam kitabnya harus memenuhi syarat yang sangat spesifik, termasuk keandalan dan karakter moral dari setiap periwayat dalam rantai sanad, serta konsistensi dan keakuratan matan hadits. Sahih Bukhari dianggap sebagai salah satu kitab hadits paling otoritatif dalam Islam, sering disebut sebagai kitab kedua setelah Al-Quran dalam hal pentingnya. Ini karena integritas dan ketelitian Imam Al-Bukhari dalam mengumpulkan dan menyusun hadits. Struktur kitab Sahih Bukhari disusun dengan sistematis dalam beberapa buku kitab, masing-masing berfokus pada berbagai aspek kehidupan dan hukum Islam. Setiap kitab terdiri dari bab-bab yang mengandung hadits-hadits terkait. Struktur ini membantu memudahkan pembaca dalam mencari dan memahami hadits-hadits tertentu. Sebelum menulis setiap hadits dalam Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari dikenal selalu melakukan wudu dan syalat 2 rakaat, memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hanya hadits yang sahih yang akan dimasukkan ke dalam karyanya. Ini menunjukkan betapa serius dan spiritualnya pendekatan Imam Al-Bukhari dalam pekerjaannya. Sahih Bukhari tidak hanya menjadi referensi utama bagi umat Islam, tetapi juga menetapkan standar yang sangat tinggi dalam ilmu hadits. Karya ini mendorong ulama dan cendekiawan lainnya untuk mengikuti metode ketat dalam memverifikasi dan menyusun hadits, sehingga membantu menjaga integritas dan keaslian hadits dalam tradisi Islam. Dalam pengumpulan haditsnya, Imam Al-Bukhari sering mengalami tantangan dan pengorbanan. Misalnya, ada cerita yang menyatakan bahwa ia pernah tinggal di kota Basra untuk waktu yang lama, hingga ia bisa mengumpulkan semua hadits yang ia inginkan dari sana. Ketekunannya dalam menghadapi kesulitan untuk mengumpulkan hadits yang sahih menunjukkan dedikasi luar biasanya. Setelah diterbitkan, Sahih Bukhari menyebar luas dan menjadi bahan rujukan penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Karya ini diterjemahkan ke berbagai bahasa dan diajarkan di banyak institusi pendidikan Islam, baik tradisional maupun modern, menjadikannya dasar dalam studi Islam. Banyak hadits dalam Sahih Bukhari memberikan panduan etika dan moral yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Hadits-hadits ini tidak hanya berfokus pada aspek ritualistik agama, tetapi juga menawarkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana menjalani hidup dengan integritas, kebaikan, dan ketakwaan. Meski sangat dihormati, Sahih Bukhari juga telah melalui banyak kritik dan validasi dari ulama hadits lainnya selama berabad-abad. Proses ini membantu memperkuat otoritas kitab ini, karena setiap kritik yang signifikan ditanggapi dengan pembuktian yang memperkuat keaslian hadits-hadits yang dikandungnya. Imam Al-Bukhari sendiri dikenal memiliki karakter yang sangat kuat, penuh integritas dan ketakwaan. Pengaruh pribadinya sebagai seorang ulama besar yang sangat teliti dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam memperkuat otoritas karyanya. Karakter dan kepribadian Imam Al-Bukhari menjadi bagian integral dari warisan Sahih Bukhari. Kombinasi dari metodologi yang ketat, struktur sistematis, dedikasi pribadi, dan pengaruh global menjadikan Sahih Bukhari sebagai salah satu karya paling penting dan menarik dalam tradisi Islam.
Sahabat Menuju Cahaya TV, demikianlah kisah inspiratif dari Imam Al-Bukhari. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan teladan dari perjalanan hidupnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari channel kami. Mari bersama-sama kita menuju cahaya dengan menimba ilmu dari para ulama besar Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.